Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah Pak rahimahullahu taala, beliau mengajarkan kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu Pak mboten manggen, kata beliau, tidak bertempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Kamis malam Jumat bertepatan dengan malam ke-12 Zulhijjah, malam ke-12 Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, dan semoga Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar semuanya, Pak? Sehat? Alhamdulillah ya Allah. Saya kira malam ini libur. Biasanya kalau habis nyembelih kurban kecapean ya. Ternyata masih semangat ngaji nih, Masya Allah, luar biasa nih jamaah Masjid At-Taqwa ya. Oke, alhamdulillah ya. Tambah berkah Pak, insya Allah. Amin. Karena ini masih di hari-hari yang istimewa Pak ya. Bulan Dzulhijjah ini kan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari tasyrik, ini Pak kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu hari tasyrik ya, Bapak-bapak? 3 hari setelah Lebaran, setelah Idul Adha, itu namanya hari tasyrik. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, artinya kurang lebih hari tasyrik itu hari untuk makan, untuk minum, Pak. Ya, tidak boleh puasa, ya, tidak boleh puasa. Disuruh senang-senang, Pak. Kata Nabi, ayo bahagiain itu keluarganya, istrinya, anaknya, ajak kemana, ajak makan, ajak minum, makan di rumah boleh atau makan di mana terserah, ya. Wa dzikrillahi ta'ala, dan hari-hari untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lalai, Pak. Kalau kemarin 10 hari pertama insya Allah rajin zikir, nah ini 3 hari tasyrik ini juga kalau bisa rajin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang minimal habis sholat ya, ada zikir takbir ya. Tadi alhamdulillah sudah dipandu sama Pak Hendra, setiap sholat disunnahkan untuk bertakbir ya kan. Sebelum zikir kita bertakbir ya. Takbiran lah istilah kita Pak ya. Alhamdulillah, itu bagian dari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, malam ini ngaji tema apa Pak? Temanya masih membahas sifat nomor 4 ya. Sifat mukhalafatuhu lil hawadithi,
tapi kita akan jelaskan versi dari dua ulama besar dari Indonesia, Pak. Tokoh yang sangat terkenal. Pertama namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, Pak. Ya, rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, ya, rahimahullahu ta'ala. Nah, nanti kita akan pelajari, Pak, ya, seperti apa akidah beliau berdua ini, sama ya. Karena kita, Pak, punya keyakinan, Pak, ya, namanya belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, apalagi ini tauhid, Pak, ya, akidah, ya harus mengikuti para ulama, ya. Nah, ulama kita itu akidahnya seperti apa? Ya kita pelajari, Pak. Kira-kira akidah saya selama ini sudah sama nggak ya dengan para ulama kita? Minimal ulama Indonesia dulu lah, baru nanti ulama-ulama yang tingkatannya internasional, ya. Nah, ternyata nanti sama nggak ya kira-kira dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana beliau berdua ini kan dulu ngajinya, Pak, sampai ke Mekah, Pak. Guru-guru beliau ini, Pak, para masyayikh, ulama besar di Mekah dulunya, iya, ngaji di sana beliau, ya. Nah, maka nanti kita harus tahu nih, Pak, seperti apa akidah beliau berdua, ya. Oke, nah. Dan saya ingatkan kembali, jamaah, ilmu yang kita pelajari ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Bahkan tema yang kita pelajari adalah ilmu tema yang hukumnya wajib, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya apa, Pak? Mengenal Allah, masih ingat? Mengenal Allah itu bahasa Arabnya apa? Ma'rifatullah, ya betul. Ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya apa, Pak? Mengenal Allah wajib, Pak. Kita ini sedang belajar mengenal Sang Pencipta alam semesta, Pak. Tuhan yang menciptakan kita semua, Pak, yang menciptakan alam semesta ini, Pak, langit bumi beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kenalan, Pak, ya, mengenal Allah. Dan ternyata hukumnya wajib, ya. Sampun kenal apa dereng, Pak? Sudah kenal atau belum kita ini? Ya sedikit-sedikit lah, ya, baru mulai, ya, baru dapat 4 sifat lumayan. Baik, langsung ya, di fotokopian ada 2 halaman kurang lebih, insya Allah cukup lah, ya. Yang pertama, bagian apa? Silahkan disimak, ya. Akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri organisasi Muhammadiyah, ya. Beliau ini dari mana, Pak? Dulu tinggalnya di mana beliau? Di Jogja, ya. Ada yang dari Jogja sih? Gak ada? Oh, Jogja. Ada, Pak, Jogja, Masya Allah, ya. Dulu di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah, mengajarkan agama Islam, ya, mengajarkan ilmu-ilmu syar'i, termasuk ilmu akidah, Pak. Dan beliau ternyata, Pak, nulis kitab, Pak. Nulis kitab berbahasa Jawa, ya. Saya ada itu kitabnya di HP itu, PDF-nya itu, ya, PDF-nya. Isinya itu, Pak, ternyata tentang sifat 20. Ya, tentang apa? Sifat 20. Sifat 20 yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, sampai nanti sifat 20 mutakaliman itu, ya. Berarti, Pak, beliau ini akidahnya bisa kita pastikan sama seperti akidahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari NU itu. Iya, karena kalau NU sudah maklum lah, sudah terkenal pelajaran sifat 20 ya. Nah, ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama, Pak. Dulu ngajar di Jogja, Pak, di sekitar Jogja itu beliau kalau ceramah atau ngajar itu, ya kalau akidah temanya ini, Pak, tentang sifat 20. Nah, ini ada kitabnya, Pak. Namanya kitab apa itu, ya? Aqaidu al-Iman, Pak. Nah, itu yang footnote angka 1 itu, ya, paling bawah itu. Ahmad Dahlan itu pengarangnya atau penyusunnya, ya. Aqaidu al-Iman. Nama kitabnya apa? Aqaidu al-Iman, ya. Apa aqaid itu, apa? Aqaid, ya, akidah keimanan, ya. Aqaid itu kan dasar-dasar keimanan, ya. Aqaidul iman, dasar-dasar keimanan. Baik. Yang atas itu bahasa Jawanya, Pak. Dan ternyata, Pak, ejaannya itu masih ejaan zaman dulu, ya. Kepriji itu bacanya apa itu?
kepriye ya kan ya. Y dibaca J dibaca Y ya. Iya. Ya. Apa itu ya? Apa itu ya? Ya banyak lah itu ya, yang huruf-hurufnya itu beda dengan bacaan tulisannya beda ya. Nah, tapi di bawahnya ada bahasa Indonesianya nanti Pak. Bagi bapak-bapak yang nggak paham bahasa Jawa, itu sudah saya terjemahkan Pak. Ya, ini aja saya terjemahannya minta bantuan bapak mertua saya almarhum. Iya, ya saya paham bahasa Jawa itu saya paham ya, karena saya dulu pernah di Jepara kan sedikit-sedikit. Meskipun lahirnya saya di Sumatera, tapi pernah di Jepara kurang lebih 6 tahun di Jepara ya. Paham, cuma ada bahasa-bahasa yang kromo inggil ya Pak. Jawanya halus lah, Jawa halus ya. Akhirnya saya nanya sama bapak mertua saya waktu itu ya, rahimahullah, Kiai Haji Fatur Rahman Pak. Beliau sudah meninggal ya, rahimahullah ta'ala. Baik, kita baca Pak ya. Bahasa Jawanya dulu Pak, yang paling atas. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepriye tegese ngimanake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa Indonesianya? Bawahnya itu bagaimana maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Pak, beliau menerangkan kalimat al-imanu billah. Rukun iman yang pertama. Apa itu? Beriman kepada Allah. Kan rukun iman kan ada 6 tuh Pak ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, terus sampai 6. Beliau ini sedang menjelaskan gimana ya caranya kita beriman kepada Allah, gitu loh Pak. Dijelaskan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata beliau, tegesipun. Nah, ini harusnya yang orang Jogja nih yang baca ini. Mana orang Jogja nih? Ya, nanti kalau saya salah baca tolong dibetulkan Pak ya. Ya. Lidah saya agak orang Jakarta ini sekarang. Tambun. Tegesipun ngimanaken Gusti Allah punika ngestoaken. Ya, benar Pak ya. Sastonipun Gusti Allah punika kagungan sifat 41 ya. Kalau bahasa halusnya apa? 41. Sekawan dosa setunggal. Masya Allah, ini baru orang Jawa betulan ya. Iya, beliau aja yang baca harus saya. Ya siap ya. Ya, langsung kita terjemahkan ya pelan-pelan. Maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 41 sifat. Ya, 41 sifat. Ini klasifikasi Pak ya, bukan pembatasan. Awas, nanti kalau ada yang nanya, memangnya sifat Allah cuma 41, cuma 20? Enggak Pak, enggak. Ini klasifikasi. Sifat Allah itu sebetulnya tidak terbatas. Termasuk Asmaul Husna itu juga sifat Allah. Tapi kenapa ada angka 20, 40 atau 41 atau 50? Itu klasifikasi. Ibaratnya kayak sholat tuh Pak, diklasifikasikan rukunnya ada berapa, sunnahnya ada berapa, pembatalnya ada berapa, itu loh namanya klasifikasi untuk memudahkan orang awam seperti kita ya. Oke, aslinya sifat Allah itu banyak tak terhingga ya. Lanjut, kaperang dados 3. Sifat wajib, sifat mocal itu muhal Pak ya. Ya, sifat muhal, sifat mustahil muhal itu ya. Lan sifat jaiz, oke. Terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan ini Pak disepakati 3 madhab ahlus sunnah dalam akidah. Masih ingat Pak, untuk akidah itu kan madhabnya 3. Kalau fikih kan 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu fikih. Kalau akidah 3 Pak, apa saja itu? Asy'ari 1, Asy'ari 2, Maturidi ya, Maturidi 3, Athari atau Athariyah ya. Boleh disebut Asy'ari atau Asy'ariyah nomor 1, nomor 2 Maturidi atau Maturidiyah, nomor 3 Athari atau Athariyah. Hambali itu nomor 3 itu, Athari Hambali ya. 3 mazhab itu Pak sepakat sifat Allah Subhanahu wa taala diklasifikasikan menjadi 3. Iya, sepakat. 1 namanya sifat wajib, 2 namanya sifat mustahil, yang ketiga namanya sifat jaiz. Dari dulu sampai sekarang begitu Pak ulama kita ngajarin. Nah sekarang ini muncul beberapa orang, beberapa kelompok yang menolak konsep 3 ini. Apa itu sifat wajib? Apa itu sifat mustahil? Apa itu sifat jaiz? Bid'ah ini.
Ini bukan dari ulama kita, bukan ulama salaf ini. Nah, ini orang yang seperti ini berbahaya ini Pak ya. Dia ingin mencoba mengaburkan fakta ilmunya para ulama Pak. Syubhat itu Pak namanya. Syubhat yang dimunculkan mereka itu, ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Padahal ulama kita dari dulu sampai sekarang sepakat untuk memudahkan orang awam dalam mengenal Allah. Sifat Allah itu diklasifikasikan menjadi 3. Satu apa tadi? Sifat wajib. 2 sifat mustahil. 3 sifat jaiz. Apa itu Pak bedanya Pak? Wajib itu apa maksudnya? Sifat wajib, sifat yang pasti ada ya. Wajib itu maknanya pasti ada, tidak boleh disifati dengan kebalikannya. Nah, itu namanya wajib. Saya ulangi, sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada Tuhan Pak, dan tidak boleh disifati dengan kebalikannya. Nah, itu namanya sifat wajib. Paham? Ya. Kalau sifat mustahil, sifat yang pasti tidak ada pada Tuhan. Nah, nomor 2, sifat mustahil adalah sifat yang pasti, harus ada kalimat pastinya Pak, pasti tidak berlaku atau tidak ada pada Tuhan ya. Jadi kebalikannya wajib itu ya mustahil itu ya. Kalau wajib tadi pasti ada, kalau mustahil itu berarti pasti tidak. Nah, itu lah, gampangnya begitu ya. Nah, Allah itu wajib atau pasti disifati dengan 20 itu, sifat wajib 20. Berarti kebalikannya, Allah mustahil atau tidak berlaku sifat mustahil bagi Allah itu, yang 20 juga itu ya. Nah, kalau jaiz, apa sifat jaiz Pak? Sifat yang bisa ada, bisa tidak. Kalau tadi kan wajib itu pasti ada, kalau mustahil tadi apa? Pasti tidak ada. Nah, kalau jaiz itu Pak, bisa ada, bisa tidak ya. Bisa ada, bisa tidak, nah, gitu. Boleh ada kebalikannya, intinya jaiz itu Pak ya. Boleh ada kebalikannya. Sifat jaiz itu sifat yang boleh ada kebalikannya. Jaiz boleh, Allah itu boleh begini, Allah itu boleh begitu. Boleh nggak Pak Allah merahmati hambanya? Ya boleh. Dan sebaliknya, lawan dari merahmati apa? Boleh nggak Allah menyiksa hambanya? Boleh. Buktinya orang kafir nanti disiksa. Nah, itu namanya sifat jaiz itu Pak. Nggak ada kan di sifat 20 yang wajib itu Allah Ar-Rahman atau Allah itu Syadidul, nggak ada kan? Artinya bukan sifat wajib itu masuknya nanti ke sifat jaiz. Makanya Pak, orang yang paham 3 klasifikasi ini Pak, wajib sama mustahil sama jaiz, dia nanti bakalan paham. Ternyata Asmaul Husna itu Pak, yang 99 itu semuanya masuk ke sini Pak. Ada Asmaul Husna yang masuk ke wajib, ada Asmaul Husna nanti yang masuknya ke jaiz Pak. Iya benar Pak. Iya, bagi yang belajar nanti bakalan tahu itu Pak ya. Ya Allah, ternyata sifat Allah itu tidak hanya 20 ya. 20 itu baru yang wajib doang itu. Nanti ada sifat-sifat Allah yang masuknya ke klasifikasi nomor 3, namanya sifat jaiz ya. Sayangnya kita ngajinya dulu nggak khatam Pak waktu kecil itu. Hanya khatam sampai sifat 20. Itu aja kon nyanyi tok ya. Wujud kita bakok gitu. Nyanyi saja waktu kita kecil ya. Nggak sampai paham mendalam. Habis itu sifat jaiz nggak dipelajari juga. Nah, akhirnya apa? Nggak kenal Allah. Pokoknya yang penting Tuhannya Allah. Yang penting itu ya, itu bahaya ya. Harus belajar ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menyingkat waktu Pak, langsung terjemah bahasa Indonesianya saja Pak ya. Ini agak agak kepanjangan ya. Langsung saja Pak yang bahasa Indonesia bawah itu ya. Mana tadi? Terbagi menjadi 3. Sudah ketemu? Ada ya? Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib 20, sifat mustahilnya 20, dan terbagi menjadi 4. Ini menjadi 4 ini maksudnya sifat yang wajibnya ya. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat makna ya. Sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud ya. Yaitu sifat wujud yang artinya Allah Maha ada. Lalu sifat salbiyah ada 5, yaitu sifat qidam yang artinya dahulu tanpa permulaan.
Sifat baqa yang artinya maha kekal tanpa akhiran atau kebinasaan. Sifat mukhalafatuhul hawadithi yang artinya berbeda dengan seluruh yang baru. Itu bahasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh Pak. Mukhalafatuhul hawadisi nulayani, ya benar. Ketemu nggak atas tuh? Nulayani datang sedaya engkang enggal. Apa artinya? Nulayani itu beda gitu ya. Iya benar. Nulayani bahasa Jawa ini halus. Apa bahasa Indonesia yang lebih tepat apa? Nulayani. Beda ya. Berbeda kan nulayani ya, tidak sama kan ya. Allah itu Pak tidak sama. Mengingkari. Nulayani. Mengingkari terhadap segala sesuatu yang ada itu. Maksudnya apa mengingkari? Nulayani itu berbeda, nulayani. Beda, tidak sama, betul. Tidak serupa atau tidak sama nulayani. Dumateng sedaya ingkang enggal. Baik itu secara zat ing dalam zat, sifat lan pendamelanipun ya. Jadi beda, zatnya Allah beda dengan zat makhluk, sifatnya Allah juga beda dengan sifatnya makhluk ya. Coba saya tanya Pak. Kan kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, mukhalafatul hawadisi itu Allah beda dengan segala sesuatu yang ada dari segi zat. Zat kita Pak, berupa apa Pak? Zat kita ini berupa apa? Fisik, ya tulis. Manusia itu Pak, zatnya itu berupa fisik, badan, kulit, daging, tulang, darah, sumsum dan seterusnya. Oke, itu zat kita. Oke. Ini meja Pak, zatnya apa dia? Kayu, ya, zatnya kayu. Ada bentuknya, ada fisiknya kan? Fisiknya berupa kayu. Ya. Kalau kita fisik kita, badan kita berupa kulit, daging tadi Pak ya, tulang. Kalau fisiknya meja ini apa? Kayu. Ya. Apalagi Pak? Masjid. Ini fisiknya berupa apa ini? Bentuknya? Apa ini? Pasir ya? Apa? Batu bata yang disusun ya, dan seterusnya. Oke. Itu namanya zat Pak. Zat makhluk itu begitu. Ada yang seperti kita, ada yang seperti meja ini zatnya, ada yang seperti masjid. Dan semua yang ada di alam semesta ini Pak, zatnya itu pasti ada bentuk dan ukuran. Pasti itu Pak. Pasti. Saya ulangi, semua yang ada di alam semesta ini Pak, makhluk ya, ke bahasa kita ya, apa makhluk, ciptaan Allah itu Pak, pasti memiliki bentuk dan ukuran yang mungkin dari segi bentuk, ukuran beda-beda. Ya, size-nya itu beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang paling besar. Nah, itu makhluk Pak. Zatnya berupa bentuk, berupa ukuran, kecil, sedang, besar. Itu zatnya siapa? Makhluk. Ya, sepakat sampai sini? Sepakat. Pasti ada bentuknya. Malaikat ada bentuknya nggak Pak? Malaikat itu? Ada, cuma kita nggak bisa lihat aja. Kenapa nggak bisa lihat? Karena dia makhluk gaib. Aslinya bisa nanti Pak, di akhir kita lihat malaikat bisa. Tapi karena masih di dunia ini, kehidupan dunia ini serba terbatas. Sama Allah dibatasi Pak mata kita ini. Tidak bisa melihat malaikat di dunia. Tapi nanti di akhirat Pak, panjenengan kita semua ini Pak, mata kita bisa melihat malaikat. Jin bisa nanti kita lihat. Iya, setan jin itu bisa kita lihat nanti ya. Oke. Nah, mereka itu punya bentuk, punya ukuran kan? Oke, jadi benar ya, seluruh makhluk ada bentuk, ada ukuran, kecil, sedang, atau besar. Tadi kata Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak, zatnya Allah tidak sama dengan zat segala sesuatu yang ada. Nulayani, beda dengan segala sesuatu yang ada. Berarti Pak, zat Allah itu bukan bentuk, zat Allah bukan sebuah ukuran, zat Allah bukan kecil, zat Allah bukan besar, zat Allah bukan sangat besar. Buang itu Pak, semua pikiran bentuk, ukuran atau kecil besar itu tidak berlaku bagi Allah. Itu namanya mukhalafatuhu lil hawadisi ya. Ustaz, kok agak aneh ya? Masa sih Allah bukan bentuk dan ukuran? Kalau bukan bentuk dan ukuran berarti nggak ada don Allah. Nah ini hati-hati Pak, bahaya ini orang seperti. Awas Pak, bukan tidak ada. Allah itu maha ada,
Tetapi adanya Allah itu memang beda dengan kita, beda dengan semua yang ada di alam semesta. Dan itu yang memberitahu Allah dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai'. Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu Allah sendiri Pak yang mengatakan. Atau dalam surah Al-Ikhlas tadi, Qul walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, yang mirip, yang sama dengan Allah. Dari segi apapun Pak, tidak sama. Ya, bukan bentuk, bukan ukuran, bukan kecil, bukan besar, tapi Dia Maha Ada. Seperti apa Ustaz? Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Pokoknya kalau ada yang bertanya seperti apa ya Allah itu, langsung Anda sekak mata, langsung diberhentikan. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Ya. Tapi bisa dilihat nggak Allah itu Pak? Kan bukan bentuk, bukan ukuran, bukan besar, bukan kecil. Tapi bisa dilihat nggak nanti di akhirat? Bisa Pak. Tetapi sekali lagi, yang kita lihat itu nanti bukan bentuk, bukan ukuran, bukan besar, bukan kecil. Awas, pegang terus ini Pak. Ini betul-betul rahasia Pak, kenikmatan yang paling nikmat nanti di akhirat Pak, di surganya Allah. Amin. Kita melihat Sang Pencipta alam semesta Pak, Allah Tuhan kita yang kita sembah setiap hari itu Pak. Nanti kita bisa melihat Allah yang bukan berupa bentuk, bukan berupa ukuran. Allah, ya, itulah tauhid Pak. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini baru sifat apa tadi? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya. Lanjut satu lagi Pak. Coba baca yang bahasa Jawanya, Pak jenengan Pak ya. Qiyamuhu ya, coba jenengan. Ya, yang bahasa Jawa ya. Ya, qiyamuhu binafsi yang atas, yang bahasa Jawa. Qiyamuhu binafsi. Ya. Jumenengipun ya. Kelawan. Iya, tulisan zaman dulu kan ya. Bacanya kelawan ya, terus Masya Allah ya. Jadi Pak, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa tadi? Qiyamuhu binafsihi, itu kata beliau Pak, diterjemahkan pakai bahasa Jawa, jumenengipun Gusti Allah kelawan datipun piyambak boten manggen Pak. Apa bahasa Indonesianya Pak? Tuh paling bawah, di bawah. Sifat malakiyamu binafsi, yang artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan zatnya sendiri, tidak bertempat, boten manggen. Coba, akidah pendiri Muhammadiyah Pak, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah Pak, rahimahullah ta'ala. Beliau mengajarkan kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah itu Pak boten manggen, kata beliau, tidak bertempat. Di mana Allah Pak Ustadz? Allah tidak bertempat, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Allah tidak bertempat di bumi, Allah tidak bertempat di atas langit, Allah tidak bertempat di atas aras, Allah juga tidak bertempat di mana-mana. Lalu yang benar apa kalau ada yang bertanya di mana Allah? Allah Maha Ada, tanpa tempat, tanpa arah, titik. Ya. Jelas sampai sini? Saya ulangi Pak. Berdasarkan penjelasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau ada yang bertanya kepada kita di mana Allah, ya, di mana Allah, maka Allah Pak boten manggen, tidak bertempat, baik itu di bumi, tidak bertempat di langit, tidak bertempat di atas aras, juga tidak bertempat di mana-mana, tidak bertempat di dalam alam semesta, juga tidak bertempat di luar alam semesta. Lalu apa jawaban yang paling tepat untuk kalimat di mana Allah? Jawaban yang tepat adalah Allah Maha Ada, tanpa tempat, tanpa arah, titik, ojo dibahas neh. Ya. Berhenti di situ, karena akal kita serba terbatas. Tugas kita hanya mensucikan Allah dari tempat dan arah. Gitu. Oh, ini akidah mahal ini Pak. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita nih, ya Allah, alhamdulillah Pak, benar Pak. Iya. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita Pak. Alhamdulillah Allah takdirkan kita Pak ya.
Ini dulu Pak, saya itu iseng-iseng baca-baca apa PDF, terus saya ketik di laptop ya. Udah lama saya Pak ngetik kayak gini itu sudah sejak Covid dulu 2020 ya, Covid itu ya. Iya, sudah lama Pak, sudah lama kalau saya yang seperti ini. Saya ketik, nanti suatu saat pasti bermanfaat. Ya beneran Pak. 6 tahun kemudian ya kan, saya ngetik 2020 Pak, kertas ini saya ketik di laptop. Sekarang 2026 ditakdirkan oleh Allah kita bahas di sini Pak. Saya nggak kepikiran dulu Pak bakalan ngajar di Masjid At-Taqwa Taman Wisma Asri ini. Ya Allah, ya Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan insya Allah, amin. Ya, Allah mudahkan mempelajari akidahnya ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Oke, dah. Coba ini baru Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Ya sudah, nanti dibaca sendiri Pak ya sampai akhir ya. Saya mau langsung ke yang B, dibalik Pak, halaman 2 ya. Nah, jadi poinnya sudah dapat ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama tadi Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Mukhalafatul lil hadisi. Terus yang berikutnya tadi Allah boten manggen, tidak bertempat. Allah maha ada tanpa tempat ya. Sekarang kita kenalan dengan akidah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ya. Kalau Muhammadiyah itu ada singkatannya enggak? Apa MU ya? Kok MU sih? Itu klub bola itu ya, MU ya. Enggak ada ya? Enggak ada singkatannya ya Muhammadiyah itu ya? Kalau Nahdlatul Ulama kan singkatannya NU gitu kan? NU. Oh MD, oh ya MD. Oh MD. Iya tapi benar, pernah saya dengar dari ustaz-ustaz. Ini Ustaz MD, apa MD? Oh Muhammadiyah ya. Iya, mungkin ya, mungkin ya di internal mereka Muhammadiyah mungkin sebutan singkatannya itu MD ya. Kalau Nahdlatul Ulama NU gitu. Ya, oke, dah. Oh ya Pak, saya sampai kelupaan ya. Kita kirimkan surah Al-Fatihah Pak ya untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi tsumma ila jami'il ulama'il madhahibil arba wa khususan la ruhi al-imam Abil Hasan al-Asy'ari wal Imam Abi Mansur al-Maturidi wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Kiai Haji Ahmad Dahlan wa Kiai Haji Hashim Asy'ari ghafarallahu dzunubahum wa satarahum syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di rumah Pak sering-sering kirim Al-Fatihah untuk para ulama. Saya dulu sama kiai saya disuruh begitu. Setiap Anda kenal ulama siapa ya, kenal Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau ulama besar Imam Nawawi dan lainnya, baca Al-Fatihah untuk beliau-beliau. Insyaallah berkah ya. Dan semoga anak keturunan kita menjadi orang yang ahli ilmu seperti para ulama kita. Amin. Ya. Dan beliau Pak, pada saat tadi Anda mengirimkan bacaan Fatihah tadi bersama saya, di alam barzah, di alam kubur, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu tahu Pak, diberitahu oleh para malaikat, wahai Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada ini masjid jamaah Masjid At-Taqwa menghadiahkan pahala Al-Fatihah untuk Anda berdua. Allah. Bahkan bisa jadi Pak, nama-nama kita disebut di hadapan beliau. Bisa jadi. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Yang jelas banyak riwayat para ulama mengatakan orang yang sudah meninggal dunia itu Pak, mereka tahu siapa yang mengirimkan doa untuk mereka, siapa yang mengirimkan pahala bacaan untuk mereka. Mereka tahu Pak. Iya. Iya, disebutkan nama kita bisa jadi di hadapan beliau-beliau insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat percikan berkah doa mereka Pak. Amin. Ya. Baik, sekarang siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Gus Dur itu ini ya, termasuk cucu beliau ya, ya kan? Ya, termasuk keturunannya Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Baik, ini saya temukan di dalam kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari, judulnya ini Pak, At-Tanbihat Al-Wajibat ya. Ini kitabnya Pak, saya bawa. Ya Allah, tebal segini Pak. Tapi ini kumpulan ya, kumpulan karya pendiri NU Pak. Berbahasa Arab Pak.
Ini kitab kuning Pak, kitab kuning. Ya, ini orang NU harus punya, ini harus punya ya. Yang ngaku NU harus punya ya. Kalau yang ini tadi yang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang Muhammadiyah, saya punya PDF-nya. Ada juga buku apa itu namanya ya, HPT ya, HPT Muhammadiyah juga saya punya, tapi yang sudah dicetak saya punya di rumah. Kalau yang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih PDF di HP itu ada. Nah kalau ini Pak, karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi beliau ini suka nulis Pak ya, suka nulis, dikumpulkan sampai segini tebalnya Pak. Berbahasa Arab Pak, berbahasa Arab. Ya. Gundul ya, gundul bahasa Arab. Ya kitab kuning lah ya, berbahasa Arab, tidak ada harokatnya ya. Saya baca Pak dari awal, ya nggak semuanya saya baca ya. Saya itu baca-baca cari bab-bab yang sekiranya, ini bagus ini saya baca. Saya ketemu dua hal yang unik Pak. Satu itu tentang ini, anjuran kalau ngaji itu dahulukan, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dahulukan ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu fardu ain itu tiga itu. Ya. Beliau di kitab ini mengatakan kalau kita belajar agama hendaknya mendahulukan bifardi ainihi, dengan ilmu yang fardu ain. Nah beliau jelaskan tuh ada 4 poin, tapi maksudnya itu 3. 1 akidah atau tauhid, 2 ilmu fikih ya, ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. 3 itu harus Anda dahulukan kalau belajar ilmu agama. Harus belajar, orang kena orang ya, harus belajar. Terus satu lagi saya nemu di kitab ini Pak ya. Tadi saya tandai di mana tadi ya? Tadi saya ini sini nih. Nah ini Pak. Ini yang saya ketik di sini ya. Ayo kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Ya, ini Pak saya temukan di muqaddimah kitab ini At-Tanbihat ini ya. Di muqaddimahnya itu Pak. Padahal ini kitab tentang Maulid Nabi. Bab ini itu tentang apa? Maulid Nabi. Tapi di muqaddimahnya beliau menyisipkan dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Saya akan baca terjemahnya. Jadi kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari Pak, aku bersaksi, asyhadu itu aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah saja, wahdahu la syarikalah, tidak ada satupun yang sama, yang serupa atau yang mirip dengan Allah. La syarikalah itu tidak ada yang setara atau yang serupa dengan Allah. Al-munazzahu, nah ini Pak poin pentingnya. Allah itu maha suci, yang maha suci dari apa? Anil jismiyati, itu Pak, satu ya, dari sifat-sifat jisim. Jismiyah itu apa Pak Ustadz? Tuh saya kasih keterangan di situ Pak, dalam kurung, bentuk, ukuran, warna, atau kecil, besar, sangat besar, atau diam, bergerak, ini namanya sifat jisim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilangnya tadi Allah itu maha suci dari sifat jisim. Berarti nggak berlaku itu Pak bagi Allah Pak. Pak Ustadz, Allah itu ada bentuk, ada ukurannya enggak ya? Enggak berlaku bentuk dan ukuran, karena Allah bukan jisim. Pak Ustadz, Allah itu ada warnanya enggak ya? Pas nanti kita lihat warnanya pink apa putih ya? Enggak Pak. Subhanallah Pak. Allah bukan warna Pak. Awas. Bukan putih, bukan hitam, pokoknya nggak berlaku Pak. Maha suci Allah dari warna ya. Apalagi Pak Ustadz, Allah itu kecil apa besar ya? Atau sangat besar ya? Subhanallah, maha suci Allah Pak. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Allah itu maha suci dari jismiyah, bukan bentuk, bukan ukuran, bahkan tidak berlaku diam dan bergerak. Iya. Kenapa Pak? Tidak berlaku diam dan bergerak. Karena Pak, sesuatu yang diam itu Pak, dia ada bentuknya, diam ini Pak, ini ada bentuknya kan? Dia sedang diam sekarang Pak ya, sedang diam berada di suatu tempat, karena dia ini jisim, karena dia ini bentuk, ukuran. Bahkan nanti dia bisa bergerak kalau kita gerakkan, ya, dia bisa bergerak. Diam dan bergerak
Itu ciptaan Allah, Pak. Pas, Pak. Diam dan bergerak, dua-duanya itu ciptaan Allah, Pak. Allah yang menciptakan diam, Allah yang menciptakan bergerak, Pak. Dan Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti tidak berlaku diam dan tidak berlaku bergerak Allah. Oh, Pak Ustadz, gimana itu Pak Ustadz? Allah ada, tapi dia tidak sedang diam, tidak sedang bergerak juga. Piye itu ya? Itulah Allah yang maha berbeda dengan segala sesuatu. Iya, itulah Allah, Pak. Kita menyembah Sang Pencipta yang memang berbeda dengan apapun. Tak mampu dijangkau oleh akal manusia. Allah itu, Pak. Kalau kita sudah seperti itu, Pak, itu sudah bagus untuk mengenal Allah. Iya, tauhidnya itu sudah bagus. Ya, itulah yang dinamakan tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyamakan Allah dengan apapun. Oke. Nah, lanjut. Apalagi tadi? Wal jihati, maha suci dari apa? Jihah, Pak. Jihah, arah. Allah itu di atas apa di bawah, Pak? Tidak berlaku arah, tidak di atas, tidak di bawah. Allah di depan apa di belakang kita ya Pak Ustaz ya? Apa di samping kanan kiri kita? Tidak berlaku arah, Pak. Tuh, kata Mbah Hasyim Asy'ari, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihah. Jihah itu arah, Pak. Arah apapun. Makanya salah kalau ada orang bilang Allah di atas, Pak. Itu salah, Pak. Salah, ya. Di atas ya. Ini nanti ada pembahasan khusus sebetulnya ya. Boleh atau tidaknya mengatakan Allah di atas. Kalau sekedar mengatakan Allah di atas itu maksudnya maha mulia, tidak apa-apa. Iya, Allah di atas maha mulia ya. Seperti Subhana Rabbiyal A'la, ya kan? Maha suci Allah yang maha tinggi. Di atas kan tinggi itu kan. Tapi tinggi di sini bukan bertempat ya, tempat yang tinggi bukan. Maknanya apa? Tinggi di atas itu maknanya maha mulia, gitu ya. Jadi nanti ada pembahasan khusus sebetulnya ya. Tapi yang jelas kalau bisa untuk orang awam seperti kita, jangan sekali-kali meyakini Allah berada di atas gitu, nggak boleh. Jangan ya. Iya. Wazaman, tidak berlaku perputaran waktu. Enggak berlaku Pak bagi Allah kemarin, hari ini atau nanti, enggak berlaku Pak bagi Allah. Kalau kita berlaku Pak. Kemarin kita nyembelih hewan kurban ya. Sekarang ngaji, besok ngapain lagi gitu ya. Ini perputaran waktu kita nih Pak. Nah, dulu masih kecil gitu Pak. Sekarang udah gede, udah tua. Sekarang nanti bakalan mati. Begitu Pak kita mengalami perputaran waktu. Bahkan nanti di surga Pak. Amin. Semuanya masuk surga. Amin. Di surga itu juga ada perputaran waktu sampai waktu yang tidak ada batasannya. Khalidina fiha. Selama-lamanya Pak jenengan nanti di surga Pak. Amin. Pak Ustadz, tahun 1 miliar di surga saya ngapain aja ya? Iya nggak tahu. Pokoknya Anda Pak terus mengalami perputaran waktu nanti Pak. Tidak ada batasannya. Bagi Allah Pak tidak ada kalimat kemarin, sekarang atau nanti. Enggak. Betul-betul nggak bisa dibayangkan Pak. Ya, saya dulu sampai agak mumet mikirin kalimat ini. Gimana ya? Kok nggak berlaku bagi Allah waktu kemarin, sekarang dan nanti ya? Ya karena Allah itu laisa kamitslihi syai' gitu aja ya. Pokoknya kalau nggak bisa dipikirin ya wes mandek Pak, berhenti di situ, jangan dipikirkan ya. Allah itu tidak bisa dibayangkan memang ya. Baik. Terakhir wal makan, dan Allah maha suci dari tempat. Oh, jadi sama nggak Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, akidahnya sama nggak? Sama Pak. Kalau Anda ingin akidah Anda selamat Pak, maka yuk kita samakan akidah kita ini dengan beliau-beliau ini. Karena beliau ini sanad ilmunya sampai ke Mekah dulu. Guru-guru beliau terus sampai kepada para ulama madhab, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita yakini, kita pegang terus, jangan terpengaruh Pak dengan syubhat-syubhat yang di YouTube itu ya. Kalau ada yang bilang Allah bentuknya besar, Allah berada di langit, berada di atas aras, jangan hiraukan, jangan diikuti ya. Biarinlah mereka begitu ya. Kita mah ikut para ulama ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu Pak, kata Allah. Bertanya kepada para ulama jika kalian nggak tahu tentang agama. Ya, ulama kita ya ini salah satunya pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Alhamdulillah. Baik. Masih ada waktu berapa menit? 1 menit. Lanjut apa Pak? Ya. Nah, ini tinggal kesimpulan sih sebetulnya ya. Kesimpulannya ya itu nanti dibaca sendiri ya.
Saya ingin menambahkan ini saja, Pak. Kenapa ya Muhammadiyah yang sekarang kok sepertinya agak beda dengan pendirinya, gitu kan? Yang kelihatan kan begitu ya. Sebetulnya apa? Saya punya kawan-kawan dari Muhammadiyah, ada ustadz Muhammadiyah yang masih murni menjaga akidahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masih ada, Pak. Alhamdulillah. Di Jogja ada, di Pati aja ada. Kawan-kawan saya itu ada. Ustadz Muhammadiyah yang sehari-hari ngajarin sifat 20, Pak. Iya. Iya. Orang-orang kan tahunya Muhammadiyah itu Salafi mungkin ya, Salafi atau Wahabi gitu ya. Ya ada mungkin ada Muhammadiyah yang Salafi yang Wahabi ada. Tapi ketahuilah ada juga loh Pak, beberapa Ustadz Muhammadiyah yang mengajarkan akidah seperti pendirinya, yaitu akidahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sifat 20 dipelajari, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz ya. Jadi untuk zaman sekarang memang Muhammadiyah banyak warna istilahnya ya. Iya gitu ya. Maka tadi paling aman ya tadi merujuk ke pendirinya langsung, kitab-kitabnya, atau ikut sebagian Ustadz Muhammadiyah yang masih menjaga akidahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Ya sama kayak NU lah Pak ya. NU ya macam-macam ya Pak ya. Ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok katanya NU garis lurus, NU apalah ya. Macam-macam itu ya. Apalagi yang viral tuh yang wah Makoli itu ngaku-ngaku NU itu dia gitu ya. Siapa? Mama Gufron. Iya, Mama Gufron ngakunya NU dari mana nih? NU garis bengkok itu berarti ya. Naudzubillah. Ya? Bisa jaga neraka katanya. Wah, insyaallah ya Allah. Naudzubillah. Iya. Ini kayak gitu pengikutnya ya banyak ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya mudah-mudahan Pak kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti dibaca sendiri Pak ya kesimpulannya ya di rumah ya. Alhamdulillah. Baik. Yang penting poinnya sudah tersampaikan. Baik, tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang betul-betul sama persis dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang nanti menjadikan kita sebagai orang yang husnul khotimah, selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.